Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Denova, kelas 10C. Saya akan menjelaskan identifikasi kegiatan perlindungan hutan dari pengembalaan liar. Perlindungan hutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, serta mempertahankan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan. Kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Kerusakan hutan yang sangat parah di Indonesia membuat Guinness World Records dalam Waldemar mencatat Indonesia sebagai perusak hutan tercepat di dunia. Dinyatakan dalam 12 detik, hutan seluas lapangan sepak bola lenyap dari bumi Indonesia. Kerusakan hutan akibat pengembalaan liar dalam hutan dapat menyebabkan seluruh pohon mati, bahkan dapat menimbulkan erosi tanah. Derajat kerusakan yang diderita hutan tergantung pada jenis serta jumlah ternak, intensitas pengembalaan, dan jenis pohon penyusun hutan. Jenis pohon berdaun lebar lebih disukai ternak daripada yang berdaun jarum. Intinya, spesies yang berbeda dapat memberikan reaksi yang berbeda pula terhadap pengembalaan. Dalam rangka melindungi kerusakan hutan akibat pengembalaan liar, perlu adanya identifikasi permasalahan di dalam maupun di sekitar hutan. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi pengembalaan liar, akan memberikan jalan keluar atau solusi untuk melakukan kegiatan perlindungan hutan. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya pengembalaan liar, diantaranya adalah 1. Populasi ternak di sekitar kawasan hutan. 2. Jumlah hijauan ternak yang mampu dihasilkan di desa sekitar hutan. 3. Teknik memelihara ternak yang dilakukan oleh masyarakat. 4. Intensitas pengawasan oleh pengelola kawasan hutan. Selanjutnya, dan adanya 4 faktor penyebab terjadi pengembalaan ternak di hutan tersebut, maka menimbulkan akibat kerusakan hutan, diantaranya 1. Kerusakan terhadap tanah hutan. 2. Kerusakan tanaman muda. 3. Menularkan penyakit pada satwa liar. C. Mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari perambahan hutan. Perambahan dapat diartikan perorangan atau individu maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun kelompok yang besar menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal perkebunan maupun pertanian, baik yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara. Aktivitas perambahan tidak terbatas pada usaha perkebunan atau pertanian saja, tetapi dapat juga dalam bentuk penjarahan hutan untuk mengambil kayunya untuk bentuk usaha lain yang menjadi kawasan sebagai tempat berusaha secara ilegal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya interaksi masyarakat dengan hutan atau merambah hutan, yaitu antara lain 1. Akses menuju kawasan hutan. 2. Kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan. 3. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat perambah. 4. Kesuburan tanah. 5. Keterbatasan pengawasan terhadap kawasan hutan. Upaya yang dilakukan berupa pengusiran para perambahan keluar dari kawasan hutan, serta penindakan perambahan melalui proses hukum sesuai rumusan dalam pasal 50 ayat 3